Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang pemimpin agama yang menemukan jalan kebenaran dan kedamaian melalui Islam. Ingatlah, Allah pasti akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan di jalannya. Tidak ada yang sia-sia. Terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa menuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar, karena Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Di kota kecil Glendon yang terletak di negara bagian Pennsylvania, Pastor Jonathan dikenal sebagai pemimpin gereja yang sangat taat dan disegani oleh jemaatnya, yang percaya akan kebijaksanaan dan kesetiaannya pada ajaran Kristen. Setiap pagi, sebelum misa dimulai, Pastor Jonathan selalu menyempatkan diri berdoa dalam kesendirian, memohon petunjuk dari Tuhan agar dapat memimpin dengan bijaksana. Jemaat gereja yang datang setiap hari merasa tenang dan damai mendengarkan khotbahnya yang penuh hikmah dan cinta kasih. Keberadaan Pastor Jonathan di kota itu seperti tiang penyangga bagi komunitas Kristen, yang merasa terpimpin oleh ajaran-ajarannya yang murni dan tanpa cacat. Namun, dalam kedalaman hatinya, Pastor Jonathan mulai merasakan keraguan yang kecil mengenai keyakinannya, sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi perasaan itu sering muncul, terutama setelah ia membaca sejarah panjang agama-agama lain, termasuk Islam. Meskipun ia hidup dengan penuh ketekunan dalam iman Kristen, ada sesuatu yang tidak bisa ia hilangkan, suatu perasaan ingin tahu tentang jalan hidup lain yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Suatu hari, ketika memimpin misa seperti biasa, Pastor Jonathan tidak sengaja mengucapkan sebuah kalimat yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya, sebuah kalimat yang terdengar asing di telinganya. Kalimat tersebut adalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang ternyata merupakan sholawat kepada Rasulullah, yang ia dengar pertama kali dalam hidupnya. Jemaat yang hadir terperangah, dan meskipun Pastor Jonathan merasa bingung, ia tidak bisa mengingat bagaimana kalimat itu bisa keluar begitu saja dari mulutnya. Perasaan bingung yang mulai menghinggapi Pastor Jonathan semakin menjadi-jadi, terutama setelah kejadian aneh itu, di mana ia semakin sering melafalkan kalimat yang sama tanpa sadar. Setiap kali ia berdoa, kalimat tersebut kembali muncul, terkadang dengan variasi yang berbeda, tetapi tetap berkisar pada sholawat kepada Rasulullah. Untuk mencari penjelasan, ia mulai membaca berbagai literatur agama, mulai dari Alkitab hingga teks-teks sejarah Islam, meskipun ia tidak tahu persis apa yang sedang dicari. Suatu malam, setelah berjam-jam mempelajari buku-buku tersebut, ia mendatangi seorang sahabatnya yang juga seorang teolog, untuk berbicara tentang pengalaman aneh yang tengah ia alami. Sahabatnya, yang juga tidak dapat memberikan penjelasan, menyarankan agar Pastor Jonathan membuka diri untuk mencari kebenaran lebih jauh tentang agama lain, mungkin Islam, yang telah mengusik pikirannya. Meskipun rasa ragu menggerogoti hatinya, Pastor Jonathan memutuskan untuk tidak menutup diri dan mencari tahu lebih dalam tentang sholawat dan makna yang terkandung di dalamnya. Ia mulai menghadiri beberapa pengajian Islam yang diadakan di sekitar kota, bertemu dengan beberapa orang Muslim yang ramah dan berbicara tentang keyakinan mereka dengan penuh rasa hormat. Di sana, ia bertemu dengan Ustaz Abdullah, seorang ulama yang berwibawa dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, yang mengundangnya untuk berdiskusi lebih lanjut. Percakapan mereka membuka mata Pastor Jonathan, dan meskipun ia masih merasa ragu, ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam ajaran Islam yang tidak pernah ia temui dalam keyakinannya sebelumnya. Kunjungan Pastor Jonathan ke berbagai pengajian Islam tidak hanya memperkenalkan dirinya pada ajaran-ajaran Islam, tetapi juga membuatnya semakin terhubung dengan suatu kebenaran yang ia tidak bisa jelaskan. Setiap kali bertemu dengan Ustaz Abdullah, ia merasa ada ketenangan yang mendalam dalam hatinya, seperti menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Ustaz Abdullah menjelaskan tentang sholawat yang dilafalkan Pastor Jonathan, dan ia mengungkapkan bahwa sholawat adalah salah satu bentuk cinta dan penghormatan kepada Rasulullah, yang sangat dihargai dalam agama Islam. Pastor Jonathan mulai merasa bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah kebetulan, melainkan sebuah tanda atau pesan yang datang dari luar dirinya. Meskipun ia tidak memahami sepenuhnya, ia merasa bahwa ada panggilan yang kuat untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam, dan apakah ada hubungan antara dirinya dan ajaran ini. Saat membaca lebih dalam tentang sejarah Islam, ia menemukan bahwa ada garis keturunan yang menarik dalam keluarganya, yang terhubung dengan sejarah panjang Kesultanan Utsmaniyah dan masjid-masjid besar di Turki. Dalam sebuah arsip keluarga yang ditemukan di perpustakaan gereja, Pastor Jonathan menemukan surat-surat tua yang menyebutkan leluhurnya, Hazim Pasha, yang memiliki hubungan dengan keluarga penguasa spiritual di Turki. Surat-surat itu menyebutkan bahwa Hazim Pasha, seorang pejabat tinggi di Kesultanan Utsmaniyah,
sempat melarikan diri ke Eropa setelah jatuhnya kerajaan tersebut dan berasimilasi dengan kehidupan Kristen untuk melindungi identitasnya. Penemuan ini mengguncang dunia Pastor Jonathan, karena ia menyadari bahwa keluarganya memiliki akar yang lebih dalam dari yang ia duga, yang kini terhubung dengan sejarah Islam dan Kesultanan Utsmaniyah. Perasaan bingung dan tertekan semakin memburuk, tetapi Pastor Jonathan merasa bahwa ia harus menuntaskan pencariannya dan memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam keluarganya. Dalam pencariannya yang semakin mendalam, Pastor Jonathan mendengar kabar bahwa seorang ulama ternama bernama Ustaz Abdullah akan mengunjungi kota Glendon untuk mengadakan pengajian terbuka tentang ajaran Islam. Meski masih penuh keraguan, Pastor Jonathan memutuskan untuk menghadiri pengajian tersebut, berharap dapat menemukan jawaban atas keanehan yang terus mengganggunya. Ustaz Abdullah, seorang pria parubaya yang tenang dan penuh wibawa, berbicara dengan penuh ketulusan tentang pentingnya mengenal Islam dan menghormati Rasulullah melalui sholawat. Sholawat adalah bentuk cinta kepada Rasulullah, tanda pengagungan yang tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan ketulusan hati, ujar Ustaz Abdullah dengan suara yang menenangkan. Mendengar penjelasan ini, Pastor Jonathan merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah pemahaman baru yang mengubah cara pandangnya terhadap doa dan rasa hormat dalam agama. Ustaz Abdullah juga menjelaskan bahwa sholawat merupakan amalan yang sangat dihargai dalam Islam, dan menjadi simbol persatuan umat muslim dalam mengingat serta mencintai Rasulullah. Kata-kata itu menggetarkan hati Pastor Jonathan, yang merasa seolah-olah setiap kalimat yang diucapkan oleh Ustaz Abdullah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam dalam dirinya. Setelah pengajian berakhir, Pastor Jonathan merasa tergerak untuk berbicara lebih lanjut dengan Ustaz Abdullah, bertanya tentang hubungan antara Islam dan keluarganya yang kini semakin menarik perhatian. Ustaz Abdullah mendengarkan dengan penuh perhatian cerita Pastor Jonathan dan kemudian berkata, ada sejarah panjang yang mungkin menghubungkan kita lebih dekat dari yang kita bayangkan, sebuah rahasia yang tersembunyi dalam darah kita. Kata-kata itu, yang terdengar penuh misteri, membangkitkan rasa ingin tahu Pastor Jonathan untuk menggali lebih dalam sejarah keluarganya, menghubungkan. Assalamualaikum, kali ini kita akan menyimak kisah seorang pemimpin agama yang menemukan jalan kebenaran dan kedamaian melalui Islam. Ingatlah, Allah pasti akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan di jalannya, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa menuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar, karena Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Di kota kecil Glendon yang terletak di negara bagian Pennsylvania, Pastor Jonathan dikenal sebagai pemimpin gereja yang sangat taat dan disegani oleh jemaatnya, yang percaya akan kebijaksanaan dan kesetiaannya pada ajaran Kristen. Setiap pagi, sebelum misa dimulai, Pastor Jonathan selalu menyempatkan diri berdoa dalam kesendirian, memohon petunjuk dari Tuhan agar dapat memimpin dengan bijaksana. Jemaat gereja yang datang setiap hari merasa tenang dan damai mendengarkan khotbahnya yang penuh hikmah dan cinta kasih. Keberadaan Pastor Jonathan di kota itu seperti tiang penyangga bagi komunitas Kristen, yang merasa terpimpin oleh ajaran-ajarannya yang murni dan tanpa cacat. Namun, dalam kedalaman hatinya, Pastor Jonathan mulai merasakan keraguan yang kecil mengenai keyakinannya, sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi perasaan itu sering muncul, terutama setelah ia membaca sejarah panjang agama-agama lain, termasuk Islam. Meskipun ia hidup dengan penuh ketekunan dalam iman Kristen, ada sesuatu yang tidak bisa ia hilangkan, suatu perasaan ingin tahu tentang jalan hidup lain yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Suatu hari, ketika memimpin misa seperti biasa, Pastor Jonathan tidak sengaja mengucapkan sebuah kalimat yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya, sebuah kalimat yang terdengar asing di telinganya. Kalimat tersebut adalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang ternyata merupakan sholawat kepada Rasulullah, yang ia dengar pertama kali dalam hidupnya. Jemaat yang hadir terperangah, dan meskipun Pastor Jonathan merasa bingung, ia tidak bisa mengingat bagaimana kalimat itu bisa keluar begitu saja dari mulutnya. Perasaan bingung yang mulai menghinggapi Pastor Jonathan semakin menjadi-jadi, terutama setelah kejadian aneh itu, di mana ia semakin sering melafalkan kalimat yang sama tanpa sadar. Setiap kali ia berdoa, kalimat tersebut kembali muncul, terkadang dengan variasi yang berbeda, tetapi tetap berkisar pada sholawat kepada Rasulullah. Untuk mencari penjelasan, ia mulai membaca berbagai literatur agama, mulai dari Alkitab hingga teks-teks sejarah Islam, meskipun ia tidak tahu persis apa yang sedang dicari. Suatu malam, setelah berjam-jam mempelajari buku-buku tersebut, ia mendatangi seorang sahabatnya yang juga seorang teolog, untuk berbicara tentang pengalaman aneh yang tengah ia alami. Sahabatnya, yang juga tidak dapat memberikan penjelasan,
menyarankan agar Pastor Jonathan membuka diri untuk mencari kebenaran lebih jauh tentang agama lain, mungkin Islam, yang telah mengusik pikirannya. Meskipun rasa ragu menggerogoti hatinya, Pastor Jonathan memutuskan untuk tidak menutup diri dan mencari tahu lebih dalam tentang sholawat dan makna yang terkandung di dalamnya. Ia mulai menghadiri beberapa pengajian Islam yang diadakan di sekitar kota, bertemu dengan beberapa orang Muslim yang ramah dan berbicara tentang keyakinan mereka dengan penuh rasa hormat. Di sana, ia bertemu dengan Ustaz Abdullah, seorang ulama yang berwibawa dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, yang mengundangnya untuk berdiskusi lebih lanjut. Percakapan mereka membuka mata Pastor Jonathan, dan meskipun ia masih merasa ragu, ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam ajaran Islam yang tidak pernah ia temui dalam keyakinannya sebelumnya. Kunjungan Pastor Jonathan ke berbagai pengajian Islam tidak hanya memperkenalkan dirinya pada ajaran-ajaran Islam, tetapi juga membuatnya semakin terhubung dengan suatu kebenaran yang ia tidak bisa jelaskan. Setiap kali bertemu dengan Ustaz Abdullah, ia merasa ada ketenangan yang mendalam dalam hatinya, seperti menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Ustaz Abdullah menjelaskan tentang sholawat yang dilafalkan Pastor Jonathan, dan ia mengungkapkan bahwa sholawat adalah salah satu bentuk cinta dan penghormatan kepada Rasulullah, yang sangat dihargai dalam agama Islam. Pastor Jonathan mulai merasa bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah kebetulan, melainkan sebuah tanda atau pesan yang datang dari luar dirinya. Meskipun ia tidak memahami sepenuhnya, ia merasa bahwa ada panggilan yang kuat untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam, dan apakah ada hubungan antara dirinya dan ajaran ini. Saat membaca lebih dalam tentang sejarah Islam, ia menemukan bahwa ada garis keturunan yang menarik dalam keluarganya, yang terhubung dengan sejarah panjang Kesultanan Utsmaniyah dan masjid-masjid besar di Turki. Dalam sebuah arsip keluarga yang ditemukan di perpustakaan gereja, Pastor Jonathan menemukan surat-surat tua yang menyebutkan leluhurnya, Hazim Pasha, yang memiliki hubungan dengan keluarga penguasa spiritual di Turki. Surat-surat itu menyebutkan bahwa Hazim Pasha, seorang pejabat tinggi di Kesultanan Utsmaniyah, sempat melarikan diri ke Eropa setelah jatuhnya kerajaan tersebut dan berasimilasi dengan kehidupan Kristen untuk melindungi identitasnya. Penemuan ini mengguncang dunia Pastor Jonathan, karena ia menyadari bahwa keluarganya memiliki akar yang lebih dalam dari yang ia duga, yang kini terhubung dengan sejarah Islam dan Kesultanan Utsmaniyah. Perasaan bingung dan tertekan semakin memburuk, tetapi Pastor Jonathan merasa bahwa ia harus menuntaskan pencariannya dan memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam keluarganya. Dalam pencariannya yang semakin mendalam, Pastor Jonathan mendengar kabar bahwa seorang ulama ternama bernama Ustaz Abdullah akan mengunjungi kota Glendon untuk mengadakan pengajian terbuka tentang ajaran Islam. Meski masih penuh keraguan, Pastor Jonathan memutuskan untuk menghadiri pengajian tersebut, berharap dapat menemukan jawaban atas keanehan yang terus mengganggunya. Ustaz Abdullah, seorang pria parubaya yang tenang dan penuh wibawa, berbicara dengan penuh ketulusan tentang pentingnya mengenal Islam dan menghormati Rasulullah melalui sholawat. Sholawat adalah bentuk cinta kepada Rasulullah, tanda pengagungan yang tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan ketulusan hati, ujar Ustaz Abdullah dengan suara yang menenangkan. Mendengar penjelasan ini, Pastor Jonathan merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah pemahaman baru yang mengubah cara pandangnya terhadap doa dan rasa hormat dalam agama. Ustaz Abdullah juga menjelaskan bahwa sholawat merupakan amalan yang sangat dihargai dalam Islam, dan menjadi simbol persatuan umat muslim dalam mengingat serta mencintai Rasulullah. Kata-kata itu menggetarkan hati Pastor Jonathan, yang merasa seolah-olah setiap kalimat yang diucapkan oleh Ustaz Abdullah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam dalam dirinya. Setelah pengajian berakhir, Pastor Jonathan merasa tergerak untuk berbicara lebih lanjut dengan Ustaz Abdullah, bertanya tentang hubungan antara Islam dan keluarganya yang kini semakin menarik perhatian. Ustaz Abdullah mendengarkan dengan penuh perhatian cerita Pastor Jonathan dan kemudian berkata, ada sejarah panjang yang mungkin menghubungkan kita lebih dekat dari yang kita bayangkan, sebuah rahasia yang tersembunyi dalam darah kita. Kata-kata itu, yang terdengar penuh misteri, membangkitkan rasa ingin tahu Pastor Jonathan untuk menggali lebih dalam sejarah keluarganya, menghubungkannya dengan kisah-kisah masa lalu yang belum terungkap. Setelah pertemuannya dengan Ustaz Abdullah, Pastor Jonathan mulai merasa semakin yakin bahwa ada kaitan antara dirinya dan Islam yang lebih kuat daripada sekadar kebetulan. Ia memutuskan untuk membuka kotak arsip tua milik keluarganya yang sudah berdebu, berharap menemukan petunjuk yang selama ini terpendam. Di antara surat-surat yang tersembunyi, ia menemukan dokumen-dokumen yang mencatat perjalanan leluhurnya, yang ternyata terhubung dengan sejarah besar Kesultanan Ottoman dan keluarga besar Syaikh di Masjid Agung Turki. Salah satu surat yang ditemukan mencatat tentang Hazim Pasha,
seorang pejabat tinggi dalam Kesultanan Utsmaniyah yang akhirnya melarikan diri ke Eropa setelah kerajaan mereka jatuh. Ternyata, Hazim Pasha tidak hanya dikenal karena posisinya yang tinggi, tetapi juga karena keluarganya yang terhubung erat dengan dunia spiritual Islam, menjaga ajaran-ajaran leluhur meski terpaksa bersembunyi di bawah identitas Kristen. Surat-surat tersebut menggambarkan bagaimana keluarga Hazim Pasha berpindah-pindah tempat untuk melindungi diri dari ancaman, dan akhirnya memilih untuk menetap di Eropa, berasimilasi dengan kehidupan Kristen. Setiap halaman surat itu menambah beban berat di hati Pastor Jonathan, yang semakin menyadari bahwa ada sejarah keluarga yang tersembunyi selama berabad-abad. Rasa cemas dan gelisah semakin meningkat dalam dirinya, namun juga disertai dengan perasaan tak terlukiskan tentang panggilan untuk mencari kebenaran lebih jauh tentang warisan spiritual keluarganya. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa keluarganya tidak hanya terhubung dengan sejarah Ottoman, tetapi juga dengan para ulama dan pemimpin spiritual besar yang menjaga warisan Islam meskipun dalam penyembunyian. Pastor Jonathan merasa seperti menemukan sebuah rahasia besar, sebuah jalan yang selama ini terhalang oleh kegelapan masa lalu, dan ia bertekad untuk menggali lebih dalam untuk memahami makna sebenarnya dari warisan ini. Berbekal surat-surat tua dan informasi yang diperoleh dari Ustaz Abdullah, Pastor Jonathan menggali lebih dalam sejarah keluarganya yang kini semakin terlihat kompleks dan penuh misteri. Ia menemukan bahwa leluhurnya, Hazim Pasha, adalah seorang tokoh penting yang memainkan peran besar dalam kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Namun setelah runtuhnya kerajaan tersebut, ia terpaksa menyembunyikan identitas Islamnya. Keluarga Hazim Pasha, yang sudah berabad-abad menjalani kehidupan yang erat dengan ajaran Islam, merasa terancam dan harus bersembunyi di Eropa untuk melindungi diri dari kekerasan yang ditimbulkan oleh kekalahan kerajaan mereka. Namun, meskipun terpaksa menyembunyikan keyakinannya, Hazim Pasha tetap menjaga ajaran-ajaran Islam dalam keluarganya, yang akhirnya mempengaruhi cara hidup mereka meski hidup di bawah identitas Kristen. Pastor Jonathan mulai memahami bahwa keluarganya memiliki sejarah yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan, dan bahwa dirinya terhubung dengan perjuangan spiritual yang dilalui leluhurnya untuk menjaga keimanan mereka. Ia juga menemukan bahwa banyak anggota keluarga Hazim Pasha yang secara diam-diam mempertahankan ajaran Islam meskipun tidak pernah mengungkapkan keyakinan mereka kepada dunia luar. Dalam sebuah surat yang lebih tua, Pastor Jonathan menemukan sebuah pesan dari Hazim Pasha yang berkata, "Suatu hari, kamu akan tahu siapa kita sebenarnya, dan kamu akan menemukan jalan yang sudah ditentukan untuk kita." Kata-kata tersebut menggema dalam hati Pastor Jonathan, seolah memberi petunjuk tentang masa depannya, yang kini semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah menemukan banyak bukti yang menghubungkan keluarganya dengan sejarah panjang Kesultanan Utsmaniyah, Pastor Jonathan merasa tergerak untuk menelusuri lebih dalam dan mencari tahu tentang warisan spiritual yang dimilikinya. Ia sadar bahwa pencarian ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang menemukan identitas sejati yang telah lama hilang, dan mungkin tentang menemukan jalan yang lebih terang melalui ajaran Islam yang selama ini asing baginya. Dengan semakin banyaknya penemuan yang menghubungkan dirinya dengan keluarga leluhurnya yang terhubung dengan sejarah Islam, Pastor Jonathan mulai merasakan gelombang keraguan yang mengganggu imannya sebagai seorang Kristen. Perasaan itu semakin kuat setelah ia mendapati dirinya seringkali melafalkan sholawat, sebuah doa untuk Rasulullah, yang ia ketahui dari ajaran Islam, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pelajari atau kenal. Setiap kali ia melafalkan sholawat, ada perasaan aneh yang muncul dalam hatinya, seolah kalimat itu bukan sekadar doa biasa, tetapi sebuah pengingat tentang sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Apa maksud semua ini? Pikir Pastor Jonathan dalam hati, bertanya-tanya mengapa ia, seorang pemimpin gereja, tiba-tiba merasa begitu dekat dengan ajaran Islam yang tidak pernah ia ajarkan kepada jemaatnya. Perasaan ini membuatnya semakin terpecah antara dua dunia, dunia yang telah ia kenal sejak kecil, yaitu iman Kristen, dan dunia yang kini perlahan terbuka di depannya, yaitu ajaran Islam. Ia mencoba untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini suatu ujian dari Tuhan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menuntunnya untuk mencari kebenaran dalam agama yang selama ini ia anggap asing. Rasa penasaran dan kebingungannya semakin dalam, tetapi ia merasa terjebak dalam dilema yang menguji kedalaman iman dan jiwanya. Pastor Jonathan tahu bahwa jika ia mengungkapkan keraguannya kepada jemaat, itu bisa mengguncang segala yang telah ia bangun selama ini. Namun, hatinya terus bergumam bahwa mungkin ada kebenaran yang lebih besar yang harus ia temukan. Setiap malam, setelah misa, ia duduk dalam keheningan gereja, berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari jawaban dari Tuhan mengenai jalan yang harus ia pilih. Namun, semakin ia merenung, semakin ia merasa bahwa Tuhan sedang memberinya petunjuk, bahwa mungkin jalan untuk memahami kebenaran lebih besar dari yang pernah ia bayangkan selama ini.
Semakin hari, kegelisahan dalam hati Pastor Jonathan semakin mengganggu ketenangannya. Ia merasa ada panggilan yang kuat untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam, namun hatinya masih terbagi antara kesetiaan pada gereja dan keraguan yang muncul dalam dirinya. Ia merasakan suatu kekosongan yang tak dapat diisi hanya dengan ajaran Kristen yang selama ini ia jalani, seakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang ia belum temukan. Di sisi lain, setiap kali ia membaca tentang kehidupan Rasulullah dan ajaran-ajaran Islam, hatinya terasa lebih tenang, dan sholawat yang ia ucapkan semakin sering keluar tanpa disadari. Terkadang, Pastor Jonathan merasa seperti ada kekuatan yang lebih besar yang menariknya untuk menyelami Islam lebih dalam, dan ia mulai berpikir apakah ini adalah jawaban atas pencarian spiritualnya yang telah lama ia rasa. Namun, keraguannya tetap ada, karena ia tahu bahwa beralih dari keyakinannya yang sudah lama dianut akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Ia berusaha untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa perasaan tersebut adalah panggilan hati yang tak bisa diabaikan begitu saja. Pada saat yang sama, ia mulai merasa terisolasi, karena tidak ada orang di sekitar yang memahami apa yang sedang ia alami. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit untuk dilalui. Selama berbulan-bulan, ia merenung dan berdoa dalam kesendirian, berharap Tuhan memberikan jawaban yang jelas, yang bisa mengarahkannya pada keputusan yang benar. Tuhan, beri aku petunjuk. Doa Pastor Jonathan seringkali terdengar pelan, meskipun hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak mudah, tetapi suatu bagian dari dirinya merasa bahwa jalan menuju kebenaran spiritual yang sejati harus dilalui meskipun dengan segala tantangannya. Dengan kegelisahan yang semakin membebaninya, Pastor Jonathan memutuskan untuk mengunjungi Masjid Agung di Turki, tempat yang dikaitkan dengan leluhurnya yang memiliki peran besar dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Di sana, di kota Istanbul yang penuh dengan sejarah, ia bertemu dengan Imam Sulaiman, seorang pemimpin spiritual yang juga seorang ahli sejarah Islam yang berpengetahuan luas tentang perjalanan keluarga Hazim Pasha. Imam Sulaiman menyambutnya dengan ramah dan mengundangnya untuk melihat dokumen-dokumen kuno yang ada di perpustakaan masjid, yang menggambarkan sejarah panjang keluarga Hazim Pasha yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Keluarga Anda, Hazim Pasha, adalah bagian dari sejarah besar kami, kata Imam Sulaiman sambil menunjukkan beberapa gulungan manuskrip yang tertulis dengan tangan yang indah. Dalam dokumen-dokumen itu, Pastor Jonathan menemukan kisah-kisah yang menggugah tentang bagaimana leluhurnya, yang terpaksa melarikan diri setelah runtuhnya kerajaan Utsmaniyah, harus menyembunyikan identitas Islam mereka untuk bertahan hidup. Imam Sulaiman menjelaskan bahwa keluarga Hazim Pasha pernah menjadi penjaga spiritual di Masjid Agung, dan banyak anggota keluarga yang memilih untuk berasimilasi dengan dunia Kristen di Eropa sebagai bentuk perlindungan. Ini adalah bagian dari sejarah kami yang tidak bisa terlupakan, ujar Imam Sulaiman dengan penuh rasa hormat. Meskipun kalian telah memilih hidup yang berbeda, akar kalian tetap dalam Islam. Pastor Jonathan merasa hatinya semakin berat, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya, sebuah rasa yang menghubungkannya dengan masa lalu keluarganya yang jauh dan penuh perjuangan. Ia merenung dalam keheningan, menyadari bahwa sejarah keluarganya bukanlah sesuatu yang bisa ia lupakan begitu saja, tetapi sesuatu yang harus ia hadapi dengan sepenuh hati. Sebuah suara kecil di dalam dirinya berkata, mungkin inilah waktunya untuk menyelami sejarah ini lebih dalam, untuk menemukan kebenaran yang lebih besar dari sekadar pengetahuan. Setelah berbulan-bulan bergumul dengan keraguan dan pencarian, Pastor Jonathan merasakan bahwa ia semakin mendekati titik di mana ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya. Setiap percakapan dengan ulama, setiap kajian tentang ajaran Islam, semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada kebenaran yang harus ia temui dalam agama ini. Sholawat yang tanpa disadari sering ia lafalkan bukanlah sebuah kebetulan. Ia mulai percaya bahwa ini adalah tanda dari Tuhan yang mengarahkannya untuk menemukan jalan spiritual yang lebih tepat. Ia merasakan perasaan yang mendalam setiap kali mengucapkan kata-kata dalam sholawat, seakan-akan setiap kalimat membawa kedamaian dan rasa ketenangan yang selama ini ia cari. Semakin ia mempelajari Islam, semakin ia menyadari bahwa ajaran ini memberi kedamaian batin yang selama ini tidak ia temukan dalam kehidupan Kristen yang ia jalani. Di dalam hatinya, Pastor Jonathan mulai merasa bahwa inilah jalan yang selama ini Tuhan rencanakan untuknya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk umatnya yang setia. Dengan hati yang penuh kebingungan namun juga keyakinan, ia merasa bahwa panggilan untuk memeluk Islam bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi juga sebuah panggilan spiritual yang lebih besar. Ia akhirnya sadar bahwa perjalanan rohaninya bukan hanya tentang menemukan kebenaran untuk dirinya sendiri,
tetapi tentang mewujudkan kebenaran yang lebih luas bagi banyak orang yang mungkin juga merasa terjebak dalam keraguan. Pastor Jonathan merasa tenang dan penuh harapan, meskipun tahu bahwa keputusan ini akan membawa banyak perubahan besar dalam hidupnya, baik untuk dirinya maupun jemaatnya. Setelah melalui proses yang panjang dan penuh refleksi, ia memutuskan bahwa kini saatnya untuk mengikuti panggilan hati yang selama ini tak bisa ia abaikan lagi, memeluk agama Islam dan menjalani kehidupan yang lebih selaras dengan perjalanan spiritual yang telah ia temukan. Dengan perasaan campur aduk antara keraguan dan harapan, Pastor Jonathan mengundang jemaatnya untuk berkumpul di gereja, untuk mendengar pengumuman yang telah lama ia persiapkan. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah segalanya, dan hatinya berat dengan kesadaran bahwa banyak orang yang mungkin merasa terkejut, bahkan kecewa, dengan keputusan yang akan ia ambil. Di depan jemaat yang setia, Pastor Jonathan mulai menceritakan perjalanan spiritualnya, bagaimana ia menemukan bahwa keluarganya terhubung dengan sejarah panjang Islam, dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemahaman serta keyakinannya. Ia menjelaskan bagaimana perasaan aneh yang dimulai dengan lafalan sholawat itu ternyata membawa kedamaian dalam hatinya, sesuatu yang selama ini ia cari dalam iman Kristen yang ia jalani. Dengan suara yang penuh ketulusan, Pastor Jonathan berkata, "Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah, dan saya tidak berharap untuk mengubah pandangan kalian, tetapi saya merasa inilah kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada saya." Beberapa jemaat tampak terkejut, ada yang menunduk, tetapi ada juga yang mengamati dengan penuh perhatian, mencoba memahami maksud dan niat baik dari sang pastor. "Saya tidak mengharapkan kalian untuk langsung menerima apa yang saya katakan, tetapi saya berharap kita bisa menjalani perjalanan ini bersama-sama, saling mendukung dalam pencarian kebenaran yang lebih besar," lanjutnya dengan nada yang lebih lembut. Pastor Jonathan meminta kepada jemaat untuk tidak menghakimi keputusan ini, karena ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh untuk menemukan kedamaian sejati dalam dirinya. Ketika ia menyelesaikan pengumumannya, udara di gereja terasa berat, namun Pastor Jonathan merasa beban di hatinya mulai berkurang, karena ia telah mengungkapkan kebenaran yang selama ini terpendam. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menatap jemaatnya dan berharap agar mereka bisa melihat niat baik di balik keputusan besar yang baru saja ia ungkapkan. Hari yang telah lama dinantikan akhirnya tiba, dan Pastor Jonathan bersama sebagian besar jemaatnya yang telah mengikuti perjalanannya rohani menuju Islam berkumpul di